Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Mira Saraswati dari Fakultas Ilmu Komunikasi Ilmu Jurnalistik Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Wajah Perempuan dalam Media Online, studi analisis suasana wajah perempuan dalam aktualnya rubrik feminisme OHPJ dari Januari 2020 sampai April 2020. Latar belakang masalah, media dan perempuan merupakan dua hal yang tidak mudah untuk dipisahkan. Perempuan seringkali ditempatkan sebagai titik utama dalam berita kekerasan. Dari sana timbul kekhawatiran terhadap jurnalis, yaitu terjadinya kekerasan ganda terhadap perempuan. Feminisme sendiri merupakan kepedulian bagi perempuan dari segi aspek yang berbeda seperti politik, sosial, ekonomi maupun budaya yang menjadi dasar sendiri untuk jurnalis dalam hidupnya. Di Indonesia sendiri, media online telah mampu menawarkan begitu banyak konten yang kreatif, inovatif, yang beragam. Salah satunya yaitu isu perempuan. Namun isu tersebut yang berkembang di masyarakat berdasarkan stereotipnya seperti perempuan seringkali dianggap sebagai kaum yang lemah, lembut, dan menggunakan perasaannya sementara laki-laki sebaliknya. Magdalene sendiri merupakan sebuah media online berupa majalah online yang menyalurkan suara-suara feminis, pluralis, progresif, maupun mereka yang tidak takut untuk berbeda, seperti masalah terkait kaum perempuan, minoritas, toleransi, pluralis, dan sebagainya, dengan tujuan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menuangkan gagasannya serta pemikiran atau pengalaman. Lalu, ada metode penelitian kualitatif, yaitu suatu lintas disiplin ilmu yang pembahasannya cukup luas seperti pendidikan, sosiologi, dan psikologi maupun sebagainya, dengan analisis suasana kritis dari Sarah Mills dalam praktiknya yang melihat pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks dan memusatkan perhatian pada bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. Teknik pengumpulan data ada observasi, studi pustaka, serta wawancara. Objek penelitian 1, ekofeminisme perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup. Ditulis pada 31 Januari 2020 oleh jurnalis Magdalene yang menampilkan Sarah Dewi, seorang feminis dan aktivis, sebagai narasumber. Artikel ini menceritakan tentang pentingnya peran ekofeminisme di tengah posisi perempuan yang kian rentan dalam lingkungan dan kehidupan sosial. Ekofeminisme merupakan sebuah gerakan yang melihat hubungan antara eksploitasi serta degradasi lingkungan hidup dan subordinasi dan opresi terhadap perempuan. Posisi subjek-objek pada penelitian 1, Sarah Dewi sebagai subjek yang menceritakan peristiwa dari kacamatanya dan menempatkan perempuan sebagai objek serta tindakan perempuan. Posisi penulis pembaca, objek penelitian 1 menunjukkan bahwa pembaca berperan sebagai pecerita maupun subjek yang menyampaikan pendapatnya berdasarkan teks artikel, yaitu tindakan kaum perempuan yang ditampilkan oleh penulis. Wacana feminisme ini dijelaskan sebagai permasalahan yang belum berlaku adil bagi kaum perempuan dan masyarakat luas. Dikarenakan selain Magdalene merupakan media gerakan perempuan, artikel-artikel di dalamnya pun ditulis berdasarkan fakta dari gagasan maupun data yang ada dan pengalaman perempuan di dalam teksnya. Dengan demikian, Magdalene menggiring masyarakat Indonesia untuk mengetahui keberadaan kaum perempuan yang berada di posisi disalahkan oleh banyak pihak dalam suatu peristiwa. Objek penelitian 2, kasus 19 dan kegagalan feminis liberal yang ditulis pada 1 April 2020 oleh Nadia, seorang kolumnis, sebagai narasumbernya. Artikel ini membahas tentang bagaimana kehadiran wabah di dunia global dan persebarannya yang cepat telah menambah beban permasalahan umat manusia saat ini, yang belum selesai seperti kerusakan lingkungan, rasisme, dan kesenjangan sosial. Posisi subjek-objek pada penelitian 2 ini menjelaskan bagaimana COVID-19 di Indonesia telah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Penulis artikel memposisikan dirinya sebagai pencerita maupun subjek berdasarkan gagasannya yang menampilkan tindakan kaum perempuan dan feminis terhadap peristiwa yang diceritakan. Posisi penulis pembaca pada objek penelitian 2, bahwa penulis artikel memposisikan wacana feminisme sebagai objek yang diceritakan serta menampilkan gagasan dan tindakan para feminis sebagai korban dari peristiwa yang diceritakan. Digambarkan pada kalimat feminisme yang tumbuh di Indonesia butuh diberikan arahan yang jelas, dan feminisme di Indonesia kencang di media sosial tapi belum berhasil mengubah atau menghasilkan undang-undang yang pro-perempuan atau menerapkan perspektif gender. Perempuan pada teks objek ini dari gagasannya dari penulis artikel maupun narasumber serta tindakan objek yang diceritakan. Penelitian ini diolah sebagai korban berdasarkan fakta. Penulis artikel tidak memarginalkan perempuan maupun para feminis pada artikel ini, begitu pun sebaliknya. Penulis artikel telah menampilkan gagasan dan tindakan objek sebagai korban pada peristiwa dalam artikel 2. Magdalene telah mempresentasikan posisi aktor dalam teks tanpa mengobjektifkan perempuan maupun para feminis dan menghadirkannya. Representasi wacana feminisme dalam Magdalene
bahwa wacana feminisme diangkat ke dalam artikel dari pandangan yang sebenarnya bahwa feminisme merupakan gerakan kesetaraan gender. Magdalene mampu mengangkat sisi gender dan seksualitas, juga mampu yang mengandung kritik terhadap objektivitas kaum perempuan. Aliran yang dipegang oleh Magdalene merupakan aliran feminisme liberal yang dapat dilihat dari tujuan Magdalene untuk menyuarakan isu perempuan dan kesetaraan gender di lingkup kehidupan politik, agama, dan lainnya. Kesimpulan, objek penelitian 1 berposisi sebagai subjek dalam ceritakan peristiwa dari kacamatanya. Perempuan ditempatkan sebagai objek dari tindakan juga. Lalu, objek penelitian 1 menunjukkan seolah-olah pembaca berperan sebagai pencerita ataupun subjek. Wacana feminisme dijelaskan sebagai permasalahan yang belum berlaku adil bagi kaum perempuan. Objek penelitian 2, di mana penulis artikel memposisikan dirinya sebagai subjek maupun pencerita dan menampilkan tindakan-tindakan kaum perempuan. Lalu, memposisikan wacana feminisme sebagai objek yang diceritakan. Magdalene tidak memojokkan perempuan sebagai korban dari peristiwa yang terjadi. Wacana feminisme dalam artikel 1 dan 2 diangkat tanpa memojokkan kaum perempuan dalam dan feminisme. Wacana feminisme diangkat ke dalam artikel dan pandangan yang sebenarnya. Aliran yang dipegang oleh Magdalene merupakan aliran feminisme liberal. Sekian presentasi dari saya berdasarkan penelitian yang saya temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.